Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah pengantar ilmu politik, program studi internasional yang semester 1, unit dan kantor yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan membedah buku ya, salah satu rujukan penting ya dari mata kuliah pengantar politik ini, yaitu bukunya Profesor Dr. Ramlan Surkati ya. Yang sebelumnya saya membedah calon buku saya, yaitu tentang politik Islam sebagai gerakan, sebagai ilmu dan gerakan, sebagai ilmu dan gerakan ya. Maka pada kesempatan ini ada buku yang menurut saya sangat penting, yang kenapa sangat penting, karena banyak menjadi rujukan ya bagi peminatnya studi ilmu politik di Indonesia. Yaitu bukunya Profesor Ramlan Surkati. Perlu saya sayangkan ya, ada sudah beberapa jilid ya, beliau beberapa edisi yang beliau tulis ya. Ini menunjukkan bahwa buku ini memang benar-benar ya menjadi rujukan. Bahkan tidak hanya program studi ilmu politik di UNER ya, tapi juga di berbagai perguruan tinggi yang lain. Maka ini saya kira hal yang sangat penting ya, kalau kita mencoba membedah apa sih yang ada dalam buku ini. Tentunya yang diharapkan ya dari buku ini ya, karena sebagai buku pengantar ya, beliau mengambil judulnya adalah memahami ilmu politiknya. Artinya bagaimana memahami politik. Tentunya yang kita maksud di sini adalah politik dalam perspektif barat ya. Atau yang kita sebut dengan politik konvensional, yaitu politik yang memang selama ini dipahami oleh ilmuwan, pengamat politik, atau bahkan pelaku-pelaku politik di Indonesia. Ini saya kira yang menjadi rujukan penting ya dari buku itu, dari buku ini. Dan kita harapkan nanti juga mahasiswa hubungan internasional juga dengan mengkaji buku ini, saya kira lebih memahami betul ya, terutama dalam konteks yaitu tentang dasar-dasar politik ya, konsep-konsep dasar politik, atau memahami berbagai pendekatan politik. Karena dalam kesempatan ini sifatnya memberikan suatu pengantar ya. Dan yang kedua, yang saya sampaikan ini adalah dalam bentuk, maksud saya adalah dalam bentuk memberikan catatan-catatan umum, tentunya tidak terlalu mendetail ya, karena masing-masing pembahasan itu memang membutuhkan penjelasan yang cukup mendalam ya. Buku ini terdiri dari 13 bab ya. 13 bab. Saya ambil contoh saja ya, misalnya dalam bab 12 ya, dengan politik dan ekonomi. Ini bisa menjadi mata kuliah tersendiri. Bahkan di tingkat S2 itu bisa menjadi salah satu prodi ya tentang politik dan ekonomi. Politik ekonomi. Makanya ini
tidak mungkin saya jelaskan secara secara lengkap ya, maksudnya secara detail ya, tapi saya ingin berikan semacam catatan penting dari buku ini, dan kira-kira apa yang harus dipahami oleh mahasiswa ya terhadap buku ini ya, catatan penting ya, sekalipun saya katakan masih memungkinkan, saya kira tidak menutup kemungkinan ya mahasiswa bisa menangkap perspektif lain ya, nilai-nilai yang lain atau ilmu yang lain dalam buku ini. Oke. Setidaknya ada 13 ya bab dalam buku ini ya. Dan saya kira cukup komprehensif ya. Dan saya sering menyandingkan buku Prof. Ramlan Subagti itu dengan bukunya Profesor Miriam Widiarjo dari UI. Nanti akan kita bedah setelah buku ini. Pertama adalah buku ini ada 13 bab. Pertama bab pendahuluan. Yang kedua bab kebaikan bersama. Kemudian yang ketiga bab bangsa dan negara. Yang keempat tentang kekuasaan politik. Ya. Kemudian bab yang kelima tentang kewenangan dan legitimasi. Kewenangan dan legitimasi. Kemudian bab 6 tentang sistem perwakilan kepentingan. Sistem perwakilan kepentingan. Yang ketujuh bab partai politik. Kemudian yang ke-8 bab perilaku dan partisipasi politik. Yang 9 bab konflik dan proses politik. Kemudian yang ke-10 tentang pemerintahan dan pemerintahan. Pemerintah dan pemerintahan. Yang 11 tentang keputusan politik dan kebijakan umum. Yang ke-12 politik dan ekonomi. Yang 13 adalah model-model sistem politik. Itu kira-kira dari yang terkandung ya dalam buku ini. Kalau saya mencoba untuk membuat ringkasan ya, ringkasan dari 13 bab ini, pertama beliau yaitu Profesor Ramlan Subagti yang pertama adalah ingin ya menjelaskan tentang apa itu politik. Ya. Makanya menarik ketika beliau memaparkan di bab satunya tentang pendantuan politiknya. Itu ada beberapa catatan yang saya kira menarik untuk saya paparkan di sini. Oke, saya ingin mengangkat ya. Coba saya membuka ya. Kebetulan ada yang mencoba mendokumentasikan ya buku ini. Pertama, di bab satunya itu ya, nanti karena di bab berikutnya akan dibahas ya oleh mahasiswa. Yang ingin saya sampaikan ya, pertama di buku beliau di pendahuluan. Itu kan memang secara poin-poin pentingnya adalah beliau tentang bicara konsep-konsep politik ya, dalam perspektif klasik, kelembagaan, kekuasaan, fungsionalisme, dan konflik. Ya. Terus asumsi-asumsi politik. Ya. Nah, yang menarik di situ ya, mungkin perlu saya kemukakan karena ini penting, yaitu beliau di dalam pendahuluannya, ya, mohon maaf ya,
Ada 3 cara yang pernah digunakan untuk menjelaskan pengertian politik. Ini sekali lagi dalam perspektif konvensional ya, atau tepatnya di barat. Yaitu pertama, mengidentifikasikan kategori-kategori aktivitas yang membentuk politik. Maka yang sebagaimana yang dikutip oleh beliau bahwa Paul Kohn, dia menganggap konflik itu sebagai esensi politik. Esensi politik. Ini yang saya ini. Kemudian yang kedua adalah di samping konflik sebagai esensi politik, yang kedua itu adalah beliau mencoba mengutip dari bukunya Harold Laswell ya, yang meneruskan politik itu adalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Ini dua penting ya, tapi yang 3 hal, yang sisi 3-nya yang belum bisa kita tangkap ya. Tetapi yang 2 poin penting itu adalah politik itu apa? Politik itu konflik. Atau yang kedua menyebut bahwa kalau mengacu dari pendapatnya Harold Laswell, yaitu siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Kalau saya mencoba untuk membuat sebuah ilustrasi, itu terbagi di dalam 2 bab besar ya. Yaitu kalau di dalam penjelasan tentang politikus sebagai kekuasaan, maka di situ saya melihat ya, itu terbagi menjadi 2. Pertama adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan. Selain beliau bicara tentang, makanya ini kekuasaan itu menjadi pembahasan penting ya, terutama di bab 4. Dimensi-dimensi kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan politik, distribusi kekuasaan ya. Yang sama pentingnya, beliau selalu mendampingkan antara soal kekuasaan itu dengan kewenangan dan legitimasi. Otoritas. Karena orang yang punya kekuasaan belum tentu punya legitimasi, belum punya kewenangan. Itu yang selalu dianggapkan oleh beliau. Ini saya kira menjadi fokus ya, sebagaimana kita orang belajar politik, belajar ekonomi. Fokus kajiannya adalah di soal keuntungan, laba, kemiskinan, ya. Soal kekayaan, itu kan dimensi-dimensi ekonomi. Atau hal-hal yang substansial ketika orang bicara soal ekonomi. Jika sama halnya ketika orang bicara tentang pendidikan, ya makanya objek yang dikaji, yang diteliti, yang coba dikembangkan itu adalah yang terkait dengan soal bagaimana mencerdaskan orang dari kebodohan. Gitu. Fokusnya di situ ya, soal pendidikan. Pendidikan adalah bagaimana mencerdaskan, memberdayakan, menumbuh kembangkan potensi-potensi seseorang. Itu esensi pendidikan. Ya. Kalau dalam konteks ekonomi masih dipecah-pecah, ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro, ada studi pembangunan. Itu masih tidak. Ada manajemen, ada akuntansi, ya. Itu masih detail. Tetapi ringkesannya di ekonomi itu lebih bagaimana bicara tentang rugi, laba, bagaimana mengatasi kemiskinan, dan seterusnya.
Nah, kembali di dalam politik itu substansinya memang di dalam kajian-kajian, setidaknya dalam bukunya Profesor Ramlan itu adalah menyangkut soal kekuasaan politik dan kemenangan dan legitimasi. Makanya menarik yang kalau kita lihat dari beberapa perspektif ya yang coba saya, makanya ada kajian-kajian yang terkait dengan bagaimana mendapatkan, makanya saya bagi menjadi dua, bagaimana mendapatkan kekuasaan, bagaimana mengelola kekuasaan. Ya. Dalam konteks bagaimana mendapatkan kekuasaan, makanya beliau membahas di dalam bab-bab berikutnya tentang misalnya soal ke bawah itu misalnya tentang justru model-model sistem politik itu yang agak tidak. Bagaimana permainan ya, konstelasi seseorang atau sebuah gerakan atau sebuah komunitas untuk mendapatkan kekuasaan politiknya itu berbeda pada sistem politik autokrasi tradisional, sistem politik totaliter, sistem politik komunis, sistem politik demokrasi, itu berbeda. Makanya kalau disebut dengan autokrasi tradisional, misalnya tentang sistem kerajaan, ya turun-temurun, bahkan sekalipun memang kita tidak mengatakan mana yang terbaik, ya, karena masing-masing punya kelebihan. Ya, saya pikir di situ. Kalau kita sebagai seorang ilmuwan, kita mengatakan bahwa masing-masing model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahkan misalnya kita menggunakan sistem demokrasi, apakah memang lebih baik? Ternyata juga tidak kalau kita uji di dalam empiris. Saya kira banyak negara-negara yang maju tidak sepenuhnya menggunakan sistem politik demokrasi, tapi menggunakan sistem kerajaan. Inggris ya, dalam konteks regional itu misalnya Brunei, juga Malaysia, ya. Juga negara-negara Eropa itu masih juga tidak sepenuhnya demokrasi, tapi masih menggunakan cara-cara autokrasi kalau di sini. Untuk membuktikan apakah mereka lebih baik atau tidak, ya kita lihat saja dari kondisi ekonominya, stabilitas politiknya, stabilitas dan dinamika politiknya, pertumbuhan ekonominya, kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya juga dalam sistem politik demokrasi juga banyak juga yang mengalami berbagai kemajuan kalau kita anggap misalnya kayak Amerika. Tapi juga banyak terjadi ya dengan menggunakan sistem politik demokrasi itu kondisinya terpuruk, ya. Sulit diuraikan persoalan-persoalannya itu. Ya. Maka ini bukan pilihan. Bapak maksud saya kalau dalam konteks ilmuwan politik kita tidak bisa mengatakan mana yang terbaik karena masing-masing punya kelebihan kekurangan. Karena orang sering menempatkan misalnya tentang sistem politik autokrasi, katakanlah sistem kerajaan sering dia pahami sebagai sistem yang paling ortodoks, tetapi nyatanya sekali lagi banyak sekali negara-negara yang maju tapi masih menggunakan sistem kerajaan. Ya, dalam konteks ASEAN misalnya kayak kasus Malaysia, kayak kasus Brunei, mereka tidak buruk-buruk amat ya. Bahkan kadang-kala melampaui banyak hal ya di dalam mereka itu yang menggunakan sistem demokrasi. Itu yang coba ingin saya tekankan.
termasuk di dalam sistem politik totaliter. Kalau totaliter memang tidak ada kebaikan totaliter. Sekalipun misalnya ada orang yang mengatakan, ya, ada pendapat tadi yang mengatakan bahwa di Singapura itu cenderung totaliter, nggak ada indikatornya, Pak, tidak ada kebebasan pers, tidak mudah kebebasan berpendapat, ya. Tapi juga mengalami kemajuan, ya, dalam konteks mengalami kemajuan, ya. Ya, tetapi memang kita harus bisa menghitung ya segi kelebihan dan kekurangannya, termasuk saya kira yang cukup hangat ya diskusi di Indonesia misalnya tentang sistem komunisme. Banyak negara-negara yang bangkrut seperti Soviet, Kuba dan sebagainya. Namun di satu sisi banyak juga yang mengalami kemajuan-kemajuan kayak Korea Selatan, kayak Tiongkok dan sebagainya. Tapi kita melihatnya dari perspektif apa, itu yang kita lihat. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada beliau bicara tentang bagaimana memberikan kekuasaan itu tentunya juga akan melihat model sistem politiknya. Berbeda tadi antara yang tradisional, totaliter. Kalau komunis tidak ada banyak partai, bukan multi partai, monopartai. Disebut Politburo. Kompetisinya bukan di antar partai politik, tapi antar elit politik. Itu di komunis. Karena kalau di sistem demokrasi itu khasnya ya partai politik. Banyak partai politik, apakah tripartai. Tripartai itu ada partai perintah, ada partai oposisi. Saya kira nanti bisa jalan. Oke. Juga yang sama yang diterangkan oleh beliau, kalau saya dalam konteks saya bagaimana mendapatkan kekuasaan tadi. Yaitu yang sama penting adalah di samping model-model sistem politik, beliau juga bicara tentang sistem perwakilan kepentingan. Ada sistem perwakilan kepentingan. Ada pluralisme, ada korporatisme, ada kelompok kepentingan. Apa sih yang membedakan antara kelompok-kelompok ini? Ada asosiasi, ada non-asosiasi, ada anomik, dan sebagainya. Beliau cerita di situ misalnya tentang apa sih bedanya tentang LSM, bedanya tentang organisasi sosial, ya. Itu kekuatan-kekuatan non politik yang seringkali justru mempengaruhi keputusan-keputusan politik, termasuk kelompok-kelompok oligarki. Itu bisa saya masukkan dalam diskusi di bab ini tentang sistem perwakilan kepentingan. Bahkan dalam konteks tertentu kadangkala kepentingan-kepentingan publik atau pemerintah tidak serta-merta merepresentasikan kepentingan mayoritas. Itulah yang kita sebut dengan korporatisme. Iya betul. Kelompok-kelompok kecil ya yang menguasai ini. Nah, ada yang saya kira menarik juga menjadi diskusinya apalagi dalam konteks sistem demokrasi. Kalau orang ingin mendapatkan kekuasaan atau orang berkuasa, ya salah satu syaratnya adalah harus ada partai politik. Makanya kalau kita bicara dalam konteks sistem perwakilan kepentingan dan partai politik ini, saya coba sederhanakan dalam pemahamannya itu satu di konteks apa sih bedanya antara ormas dan partai politik. Muhammadiyah, NU, ya, terus Perti, ya, masih banyak ya. Sama-sama punya ketua, sama-sama punya cabang, sama-sama punya anggota,
sama-sama punya ADART, sebagaimana yang dimiliki oleh partai-partai politik yang lain. Tapi kenapa yang satu disebut organisasi sosial, yang satu disebut partai politik? Padahal sama, profilnya sama. Sama-sama punya pemimpin, sama-sama punya kepengurusan, punya ADRT, punya visi misi. Hanya apa yang membedakan kalau partai politik itu yang bisa mengikuti pemilu di situ. Di samping ada fungsi-fungsi yang lain dari partai politik yang memang tidak bisa dimiliki oleh ormas, sekalipun agak tipis ya. Pertama tentang sosialisasi politik. Rekrutmen politik bisa juga dari ormas. Partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik. Walaupun kadang ini agak kontroversi, fungsinya sebagai pengendali konflik justru menjadi sumber konflik partai politik. Bisa. Ini ada sesuatu yang, atau kontrol politik, mengawasi politik. Untuk membedakan dengan yang lain, kalau tadi sistem otoriter, ya maunya pemimpin, tapi kalau dalam sistem demokrasi itu ada kontrol partai politik. Makanya melekat itu adalah sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintahnya. Itu yang kita sebut dengan sistem perwakilan kepentingan, sistem partai politik. Kemudian yang kalau saya sebut, yang masih terkait dengan bagaimana mendapatkan kekuasaan, ya. Beliau bicara tentang perilaku dan partisipasi politik. Model perilaku politik, pemimpin politik, partisipasi politik, tipologi partai politik, model-model partisipasi politik, perilaku memilih. Ya. Karena dalam politik itu, terutama dalam pilkada, pemilu, memang tidak semata-mata dalam konteks dalam konteks kompetitor, misalnya antara siapa melawan siapa, bukan hanya petahana sama oposisi, atau antara A melawan B, itu bukan itu, tapi kadanglah yang justru banyak menentukan performa, bahkan budaya politik. Itu faktor yang terpenting juga menyangkut soal pemilih. Kalau maunya pelaku politik, pemain politik maunya tidak pakai money politik, lebih ringan. Mengedepankan program, performa performa orangnya ya, dan sebagainya. Tapi nggak bisa. Ketika politik pragmatisme mendominasi dalam sistem politik, justru kadangkala yang menentukan itu pemilih. Program sebaik apapun kalau memang nggak ada uangnya, nggak didukung, kan itu kan pragmatisme politik. Itu akibat dari apa? Kebodohan, juga akibat dari kemiskinan. Jika politik menjadi besar, kadang-kadang memang tidak salah sepenuhnya pemain politik, tapi juga yang juga punya pengaruh penting itu adalah perilaku pemilih, idealisme, pragmatisme, ya, atau bagaimana, itu sangat mempengaruhi. Sekalipun kadangkala memang perilaku pemilih itu dipicu oleh ketidakdewasaan dari para aktor-aktor politik sebagai pihak yang sebagai petahana atau yang sebagai oposisi, itu kadangkala juga sangat mempengaruhi dari perilaku pemilih. Nah, kedua-duanya tidak bisa disalahkan sepenuhnya atau tidak dibenarkan semuanya. Maka inilah pentingnya kita memahami tentang perilaku dan partisipasi politik. Ada yang acuh, tak acuh, ada yang memang partisipasinya tinggi. Ini sangat
dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor pendidikan, faktor tingkat kepercayaan pemilih terhadap sistem politik bisa, sejauh mana tingkat kepercayaan pemilih terhadap calon-calonnya, semuanya jelek ya, 11-12 ya. Keburukan-keburukan yang satu juga ada dalam diri yang lain, itu juga sering terjadi. Maka inilah yang juga mempengaruhi perilaku pemilih. Ini penting menjadi suatu pembahasan. Kemudian satu hal yang saya kira juga penting ya di dalam kajian Profesor itu adalah tentang konflik dan proses politik. Ya, karena yang namanya presiden itu hanya satu, bupati itu satu, gubernur satu, ya, wali kota itu satu, ya makanya banyak yang menginginkan. Maka inilah terjadinya konflik. Supaya konflik itu tidak liar, maka adalah yang namanya, itulah yang perlunya namanya konstitusi. Konflik diatur, dikelola, ya. Maka muncullah yang namanya undang-undang pemilu, ada undang-undang partai politik. Ya. Makanya kalau undang-undang partai politik apa enggak semua partai politik begitu saja boleh. Makanya untuk menekan, mengendalikan konflik itu, maka ada namanya regulasi. Sistem pemilu, sistem partai politik, ya apa, undang-undang partai politik. Itu pun tidak hanya berlanjut di situ, ya ketika dia nanti jadi masuk di badan legislatif, karena ini munculnya berbagai beragam orang, ya ketika memutuskan masalah tentunya dengan perspektif yang berbeda-beda, maka di situ ada undang-undang tentang DPR dan DPRD dan sebagainya, tentang kedudukan kewenangan DPR itu diatur. Itulah dalam rangka untuk mengelola konflik tadi. Itu kalau saya menyebut bagaimana mendapatkan suatu kekuasaan tadi. Itu di sini. Oke. Poin yang kedua ya dari buku ini ya, meskipun tadi 13 bab, ini ada poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu setelah kekuasaan itu didapatkan oleh sebuah kekuatan politik tertentu, bagaimana mengelola sebuah kekuasaan? Maka menarik di sini ya, saya sampaikan, yaitu di bab ke-10 tentang pemerintah dan pemerintahan. Kalau dalam konteks pemerintahan itu ada namanya Kesatuan Republik atau Kabinet Parlemen Presidensial. Ini kan harus ditentukan. Kita menggunakan sistem parlemen atau sistem presidensial itu berbeda. Kalau parlemen itu dinamika politik, arah politik, kebijakan politik itu sangat ditentukan oleh parlemen. Dalam ini adalah partai politik. Siapa yang menang dalam pemilu otomatis menjadi penguasa. Itu kalau sistem parlementer. Tapi kalau dalam sistem presidensial itu tidak. Yang menentukan eksekusi, eksekutornya adalah presiden, itu sebagai keputusan yang tertinggi. Itu penting. Ya, makanya diatur tadi saya singgung. Bagian dari rangka untuk ini maka ada sistem pemilu atau sistem partai politik dan sebagainya. Saya kira nanti diskusi tentang bagaimana sistem parlementer atau sistem presiden. Atau sekarang muncul baru, teori baru, sistem presidensial tetapi bernuansa parlementer. Apalagi pemimpin-pemimpin politik yang tidak punya basis partai politik. Itulah akhirnya muncul nuansa tentang sistem presidensial tetapi nuansanya partai politik. Ya.
Mungkin presiden bahkan tingkatnya sebagai bisa menjadi boneka, tapi justru yang menentukan adalah partai-partai itu. Saya kira diskusi-diskusi yang terjadi. Di situ juga selain bicara tentang apa namanya, tentang pemerintah dan pemerintahan tadi, juga bicara tentang pembagian kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Biar ada namanya balance of power, saling mengontrol. Tidak terpusat pada satu kekuasaan, tapi ada pembagian kekuasaan. Ada yang namanya pembuat undang-undang disebut dengan legislatif, pelaksana undang-undang disebut eksekutif, dan pengawas undang-undang disebut dengan yudikatif. Muncul nanti Mahkamah Agung, ada namanya apa namanya KPK, ya, MK, itu kan pengawas undang-undang. Ini saya kira diskusi-diskusi yang kemudian juga yang penting ya, selain tadi termasuk model sistem politik tadi, mana yang disepakati. Yang sangat penting adalah menyangkut soal keputusan politik dan kebijakan umum. Bagaimana pemerintah yang sudah ditunjuk oleh masyarakat, apakah melalui pemilu, apakah melalui turun-temurun, kalau sistem ini. Atau dengan cara paksaan seperti kudeta, kasus Mesir, ya, di beberapa kasus negara yang lain. Maka satu hal yang penting adalah dalam rangka bagaimana membuat keputusan politik atau kebijakan umum. Maka Profesor Ramlan Surbakti mencoba melihat tentang aspek-aspek penting dari keputusan politik dan kebijakan umum itu menyangkut soal unsur-unsur pembuat kebijakan. Maka siapa yang membuat kebijakan itu sangat berpengaruh terhadap kebijakannya. Maka di situ ada perbedaan tentang TAP MPR, ada undang-undang, ada instruksi presiden, ada keputusan presiden. Ya, itu berbeda karena ini tergantung siapa. Kalau cukup hanya presiden ya sebatas mengikat presiden. Ada instruksi presiden, ada keputusan presiden. Tetapi kalau sudah bentuknya undang-undang itu karena kesepakatan antara legislatif sama eksekutif, itu mengikat semuanya, tidak hanya eksekutif tapi juga legislatif. Itu faktor-faktor penting ya dalam diskusi. Ya, faktor yang mempengaruhi kebijakan, ya, tahap kebijakan, bentuk dan tipe kebijakan, pembuat keputusan politik. Ini yang beliau singgung. Ya. Terus satu poin penting yang dua yang itu yang perlu saya sampaikan. Ketika di dalam pengambilan keputusan politik maupun kebijakan politik itu ada diskusi-diskusi yang menarik. Ketika misalnya bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan itu. Maka banyak sekali kajian-kajian tentang politik dan ekonomi. Siapa sih yang berkuasa itu sesungguhnya? Faktor politik atau faktor ekonomi? Politik yang mengendalikan ekonomi atau ekonomi yang mengendalikan politik? Sebenarnya sudah bisa mudah dipastikan ketika menggunakan sistem kapitalisme, ya sebenarnya ekonomi yang mengendalikan politik. Tapi kalau nggak mudah ya. Kalau zaman Pak Harto, ya Orde Baru agak jelas, politik yang mengendalikan ekonomi, pengusaha-pengusaha dikendalikan. Terutama pada awal pertengahan kekuasaan Pak Harto. Tapi pada akhir-akhirnya berubah, ekonomi yang mengendalikan politik. Sehingga banyak manuver-manuver dari kalangan ekonom yang sehingga akhirnya menjadikan faktor jatuhnya Pak Harto itu karena faktor perilaku ekonom tadi itu di situ.
Dan saya kira banyak juga yang namanya ekonom, pengusaha-pengusaha besar, tidak perlu mempunyai partai politik, ya. Tidak perlu jadi presiden, tidak perlu jadi gubernur, tapi sangat menentukan, mengendalikan keputusan-keputusan penting. Baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, bahkan dalam bidang pertahanan sekalipun, nanti bisa kita teliti. Diskusi menarik tentang apakah politik yang mengendalikan ekonomi atau sebaliknya ekonomi yang mengendalikan politik. Maka muncullah teori oligarki tadi yang saya sebut. Sekelompok kecil tapi yang mengendalikan sekelompok mayoritas. Sebenarnya itu pola-pola yang berlaku di dalam sistem penjajahan. Penjajahan itu kan kelompok kecil tapi mampu mengendalikan mayoritas. Itu nggak jalan sistem politik. Ya sistem politik yang oligarki. Maka bisa jadi yang namanya pemilu, adanya partai politik itu hanya simbol-simbol, hanya proses-proses seremonial dalam politik. Tapi sesungguhnya negara yang mau dibuat apa, bagaimana siapa yang menguasainya dan sebagainya itu yang saya kira sering yang menjadi diskusi-diskusi menarik antara politik dan ekonomi. Yang terakhir yang saya sebut tentang pada bab 14 tentang perubahan dan pembangunan politik. Ada kaidah yang saya kira berlaku dalam politik itu tidak ada yang namanya kekuasaan itu abadi. Ya. Tidak selamanya yang wajar. Itu ada batasnya. Bagaimana kita membayangkan kekuasaan Soviet pada masa itu? Luar biasa. Ya, jatuh begitu saja kan. Terbatas kekuasaan. Maka di sini menarik di bab 14 tentang perubahan dan pembangunan politik. Tujuan pembangunan politik, objek perubahan politik, tipologi perubahan, menyebab perubahan politik, dikotomi masyarakat tradisional dan modern. Banyak faktor ya. Bisa jadi kejatuhan itu karena faktor internal atau yang paling kuat terbesar itu adalah faktor-faktor internal. Rapuhnya ideologinya, rapuhnya ekonominya, rapuhnya moral mereka. Rapuhnya moral mereka itu akibatnya tumbuh suburnya korupsi dan sebagainya. Karena tumbuhnya suburnya korupsi sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap elit. Jika nggak bisa diatasi, maka elit mencari jalan yang lain. Partai politik adalah nggak bisa dipercaya, pemerintah sudah nggak percaya, maka bisa jadi masyarakat memiliki cara-cara yang lain, apalagi nanti ada faktor-faktor eksternal. Bisa motif ekonomi, bisa motif politik, bisa motif ideologi, maka bisa saja perubahan politik itu terjadi. Tapi juga bisa jadi bukan perubahan politik, tapi pembangunan politik. Bagaimana menata politik, tatanan politik, etika politik lebih baik, itu memang akan melanggengkan kekuasaan. Tapi ketika sudah terjadi anomali-anomali dalam politik, maka bukan lagi namanya pembangunan politik, maka akan terjadi namanya kerusakan-kerusakan politik, ya. Dan itulah akan terjadi namanya perubahan politik. Saya kira itu beberapa catatan penting ya, yang saya sampaikan dalam kuliah ini, ya. Nanti akan bisa kita dalami ya dalam diskusi-diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.